Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, ketemu lagi pada hari ini untuk melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah fisiologi. Sudah siap semuanya, Gi? Oke, pada hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi kita dari minggu lalu, yaitu mengenai terkait dengan sistem pernapasan. Bagaimana sih fisiologi dari sistem pernapasan itu? Tentunya kita semua sudah paham terkait dengan apa sih komponen-komponen dari pernapasan itu. Bagaimana sih orang apabila orang tidak bernapas, tentunya apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika seseorang pernapasannya bagus? Nah, itu kita akan mempelajari di sini. Begitupun juga bagian-bagian dari sistem pernapasan itu atau organ-organ yang ada dalam sistem pernapasan itu, bagaimana fungsinya setiap organnya, apa perannya, sehingga dapat membantu dalam proses pernapasan pada diri kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ya perkuliahan hari ini. Baik, yang pertama itu pernapasan. Apa itu pernapasan? Nah, tentu kalau semuanya atau artikel kita pasti mendengar apa itu pernapasan. Nah, kata lain dari pernapasan itu respirasi atau sistem respirasi. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa bagaimana sistem respirasinya, berarti kalian harus pahami bahwa sistem respirasi itu adalah sama dengan sistem pernapasan. Apa itu sistem respirasi atau sistem pernapasan? Merupakan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida melalui alat-alat pernapasan. Nah, kita tahu bahwa dalam proses pernafasan itu kita ada dua, yaitu ada yang oksigen dan ada karbon dioksida. Nah, pernafasan itulah merupakan tempat atau terjadinya proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, melalui apa? Melalui organ-organ yang ada pada sistem pernapasan. Nah, oksigen ini sendiri untuk apa? Jadi, oksigen sendiri ini digunakan untuk proses kebutuhan energi, bagaimana pertukaran gas. Nah, itu di situ gunanya atau bagaimana proses dari pencernaan itu akan dibantu oleh oksigen itu sendiri. Sementara energi atau gas sisa pembakaran, jadi setelah kita menggunakan oksigen tersebut, nah dia akan berubah menjadi karbon dioksida atau sisa-sisa sisa-sisa udara yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, sistem respirasi sendiri ini terdiri dari dua tahap. Ada yang kita kenal namanya inspirasi sama ekspirasi. Nah, inspirasi itu adalah proses pemasukan udara dari luar ke dalam tubuh melalui alat-alat pernapasan. Jadi kalau in itu berarti masuk ya. Jadi in merupakan pemasukan udara yang mengandung oksigen yang berasal dari luar atau di lingkungan masuk ke dalam tubuh melalui alat-alat pernafasan. Nah, itu kebalikan dari ekspirasi atau keluar, yaitu di mana pengeluaran udara yang mengandung banyak karbon dioksida keluar tubuh melalui alat-alat pernafasan. Seperti itu. Jadi kalau inspirasi berarti proses memasukkan oksigen, kemudian ekspirasi proses pengeluaran karbon dioksida di dalam tubuh. Oke, sudah paham sampai sini? Nah, dalam sebuah sistem tentunya akan didukung oleh banyak organ, sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Nah, pada sistem pernapasan sendiri itu ada 7 organ pernapasan, yaitu ada hidung, ada faring, ada trakea atau tenggorokan,
ada bronkus, ada bronkiolus, alveolus, sama paru-paru. Nah, dari organ pernafasan manusia inilah kita yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana fungsinya masing-masing organ ini, sehingga proses atau sistem pernafasan dapat berjalan. Begitupun juga apabila ada bagian organ di sini yang mengalami masalah, tentunya dapat dipastikan bahwa sistem pernafasan dalam tubuh manusia itu mengalami gangguan. Oke. Nah, yang pertama yang hidung. Oke, sudah pegang hidungnya semua. Nah, hidung itu memiliki saraf penciuman atau pembau. Ada 2 lubang, ada kiri dan kanan, dan ada sekatnya. Jadi orang punya hidung itu pasti ada lubang kanan dan kiri, yang di tengahnya ada memiliki sekat. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari hidung sendiri ini adalah menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Jadi udara yang kita hirup itu, misalnya pada saat udara dingin, tentunya yang masuk ke dalam tubuh itu tidak serta-merta dingin pula, tetapi ada proses penyaringan di sini, atau bagaimana fungsi dari organ hidung ini menghangatkan, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu tetap normal. Nah, hidung ini sendiri itu akan berhubungan dengan rongga mulut. Nah, kadang biasanya kalau kita makan tersendak, ataupun misalnya makan sambil berbicara, biasanya kadang kadang makanan biasanya kadang keluar dari hidung. Nah, itu menandakan bahwa antara mulut dan hidung itu memiliki atau saling berhubungan. Nah, di dalam hidung sendiri itu terdapat dari rambut-rambut halus, ada selaput lendir. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menyaring udara yang masuk, mengeluarkan partikel-partikel jahat. Jadi, hidung merupakan proyeksi pertama dari udara yang kita hirup. Nah, jadi jangan teman-teman atau ada mahasiswa semua ketika memiliki rambut hidung itu jangan sampai dicabut atau dihilangkan. Kenapa? Karena itu memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu terdapat rambut untuk menyaring udara. Oke. Jadi menyaring udara ini mengeluarkan partikel. Nah, yang kedua itu faring. Jadi setelah mulut hidung tadi itu ada faring. Nah, faring sendiri ini di bagian letaknya di mana? Letaknya ada di belakang hidung. Jadi dari hidung tadi itu akan melanjutkan meneruskan dari hidung ini akan meneruskan udara ke laring. Nah, fungsinya itu di situ. Jadi antara faring hidung dengan laring itu ada faring yang letaknya ada di belakang rongga hidung. Oke. Jelas ya. Nah, alat pernafasan selanjutnya itu adalah laring atau pangkal tenggorokan. Nah, di dalam laring sendiri ini terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Nah, di laring sendiri ini terdapat bagian dalam dindingnya itu digerakkan oleh otot. Otot ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menutup glotis. Glotis itu apa sih? Glotis adalah lubang atau celah yang menghubungkan antara faring dengan trakea. Jadi, ketika orang berbicara, maka sistem penghubung antara sistem pencernaan itu akan tertutup secara otomatis. Nah, sehingga orang
ketika makan itu sistem pernafasannya pun juga atau ketika kita mengkonsumsi makanan, otomatis sistem atau dari penutup ini akan menutup seperti itu. Nah, di laring sendiri ini merupakan ada selaput udara. Nah, akan bergetar jika dilalui oleh udara atau ketika kita berbicara. Nah, itu bagian dari laring. Nah, katup tadi itu namanya epiglottis. Oke. Jadi ketika makanan masuk, maka jika makanan masuk ke kerongkongan. Oke. Jadi katup ini yang namanya epiglottis ini selalu terbuka. Nah, apabila kita makan, maka akan tertutup seperti itu. Oke. Jadi kata orang tersendak ketika makan sambil berbicara. Makanya kadang orang tua kita meminta kita ketika makan itu silahkan selesaikan makan baru berbicara, atau setelah berhenti berbicara baru makan. Kenapa? Karena ini katup inilah yang akan selalu membuka dan menutup. Nah, apabila dikerjakan bersamaan, maka kemungkinan akan ada perpindahan zat, misalnya dari makanan yang kita konsumsi masuk ke sistem pernafasan seperti itu. Oke, paham ya sampai sini terkait dengan alat pernapasan yaitu laring. Nah, selanjutnya, nah inilah ya epiglottis. Nah, ini akan menutup dan membuka ketika ketika kita makan ataupun ketika kita bernapas. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Oke. Nah, alat pernapasan sendiri yang trakea ini atau batang tenggorokan disusun oleh cincin tulang rawan. Nah, letaknya di mana? Letaknya di depan kerongkongan. Nah, berbentuk pipa. Jadi dari tenggorokan, jadi dari hidung tadi itu akan langsung menghubungkan ke paru-paru. Nah, makanya ini ada namanya trakea atau batang tenggorokan. Nah, berbentuk pipa. Jadi kalau bagaimana ya, untuk kalau kalian pernah melihat atau penyembelihan sapi ataupun kambing, itu biasanya kalian akan melihat batang-batang tenggorokan ini seperti kayak bergerigi gitu, berbentuk pipa. Oke. Nah, bagian dalam cincin dilapisi oleh selaput lendir. Nah, sel epitel silindir bersilia. Nah, di dalam trakea sendiri itu ada namanya sel epitel yang bersia untuk fungsinya apa? Untuk menahan debu atau kotoran Oke, kita lanjut terkait dengan pernapasan tadi. Pernapasan itu trakea. Udah ya, jelas ini. Kemudian oke, kita lanjut. Nah, ini tadi itu laring, kemudian trakea. Nah, inilah kalau kita melihat di gambar bahwa ini tempat jalannya masuk. Jadi di trakea ini nanti ada 2 lubangnya, ada tempat jalannya masuk nafas. Kemudian esofagus itu tempat masuknya makanan.
Oke, jadi satu pipa ini di tenggorokan ini itu memiliki dua sisi, ada tempat jalannya masuk yang berada di belakang trakea yang dinamakan esofagus, sementara di depan itu atau yang paling depan itu ada trakea atau tempat jalannya nafas. Oke. Nah, tulang pemisahnya ini nanti akan fleksibel seperti itu. Jadi ketika ada makanan masuk nanti akan membesar, kemudian kalau tidak ada makanan masuk maka akan mengecil. Karena dia berasal dari tulang rawan. Nah, selanjutnya ke alat pernafasan yang berikutnya yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Jadi dari trakea tadi turun sampai ke pangkal atau pangkal dari ujung dari trakea ini ada namanya bronkus. Jadi percabangan. Jadi percabangan batang tenggorokan. Nah, ini letaknya itu yang menghubungkan antara trakea dengan kedua paru-paru. Nah, ini terdapat di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, sama seperti tadi, terdiri dari atau susunan dari lempengan tulang rawan. Nah, di dindingnya itu sendiri ini tersusun dari otot-otot yang halus. Nah, cabang dari bronkus ini ada namanya atau yang dikenal namanya bronchiolus, yang tipis dan tidak bertulang rawan. Kayak ini ya. Jadi bronkus tadi ini ada laring, kemudian trakea yang batang tenggorokan tadi, kemudian pencabangannya namanya bronkus. Nah, setelah bronkus ini ada bronchiolus ya, jadi pencabangannya jauh lebih kecil. Oke. Paham ya. Nah, selanjutnya adalah pulmo atau paru-paru. Yang diselubungi oleh selaput elastis atau yang dikenal dengan pleura. Letaknya di mana? Letaknya di dalam rongga dada yang berada di atas diafragma. Nah, diafragma sendiri merupakan sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, itu ada namanya diafragma. Nah, selanjutnya paru-paru ini memiliki ada dua ya, jadi sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi kanan itu terdiri dari 3 gelambir, sementara sisi kiri terdiri dari 2 gelambir atau 2 sekatan ya. Nah, terdapat di dalam pulmo sendiri atau di dalam paru-paru sendiri itu terdapat bronkus dan bronchiolus. Nah, atau yang dikenal dengan alveolus. Oke. Nah, ini ya. Jadi di paru-paru sendiri atau yang dikenal dengan pleura ini memiliki lapisan-lapisan yang namanya ventral pleura, kemudian ada space atau ruang rongga di antara dinding luar dengan dinding yang dalam. Oke. Kemudian ada visceral pleura dan paru-paru. Oke. Sudah jelas kelihatan gambarnya ya. Nah, tadi antara paru-paru dengan diafragma ini ya. Jadi diafragmanya ini jadi sekat antara yang menghubungkan antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, itu namanya diafragma. Nah, nanti diafragma sendiri nanti ini akan sangat berfungsi atau memiliki kinerja ketika kita melakukan pernafasan yang bisa ketika kita memasukkan udara dan ketika kita mengeluarkan udara. Nah, ketika kita bernafas atau memasukkan udara atau maka diafragma sendiri ini akan berkontraksi.
Nah, kita lihat ketika udara masuk maka secara otomatis paru-paru ini akan mengembang. Sehingga apa? Sehingga diafragma itu akan berkontraksi. Nah, kita melihat juga bahwa ketika ekspirasi atau proses pengeluaran udara, di mana ketika kita mengeluarkan udara maka diafragma ini akan rileks dan paru-paru juga akan mengempis. Dan kita lihat prosesnya ini atau diafragmanya ini akan terlihat melengkung. Oke, lanjut ya. Nah, tadi di paru-paru sendiri itu akan ada gelambir yang kita kenal gelambir ini, atau yang bisa dikenal dengan lobus ya. Jadi ada di sisi kanan itu terdiri dari 3, yaitu lobus superior, medius, sama inferior. Oke, nah sementara kalau di sisi kiri itu hanya 2 gelambir. Ada atau dikenal dengan lobus superior dan lobus inferior. Nah di sini kita bisa lihat di gambar ada namanya yang kita tadi kenal, bahwa ada bronkus, ada trakea, ada bronkeolus. Oke, yang paling kecil-kecil ini. Oke, jadi pencabangan besar dari trakea itu ada bronkus, kemudian dari pencabangan bronkus ini ada namanya bronkus sekunder. Jadi pencabangan setelah bronkus awal itu ada nama pencabangannya, ada bronkus sekunder, kemudian pencabangan yang jauh lebih kecil ada namanya bronkus tersier. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya antara paru-paru dengan alveolus. Nah, alveolus ini ada tempat pertukaran oksigen. Oke. Tempat pertukaran oksigen. Jadi darah yang mengandung karbon dioksida akan bertukar di sini, di tempatnya di alveolus ini. Jadi darah yang dari jantung itu masuk ke di paru-paru untuk melakukan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Itu tempatnya di alveolus. Nah, kita lanjut terkait dengan mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan sendiri itu terjadi saat sadar dan tidak sadar. Nah, ada kadang kita melakukan pernafasan yang kita bisa kendalikan. Nah, dalam artinya pada saat kita sadar kita bisa terjadi. Nah, begitupun juga bisa terjadi secara tidak sadar ketika kita istirahat itu pernafasan itu tidak kita sadari, jadi selalu bekerja. Nah, di dalam pernapasan tadi seperti disebutkan yang awal bahwa ada inspirasi sama ekspirasi, ada proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, berdasarkan cara melakukan pernafasan ini, kita kenal ada 2 metode pernafasan. Ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Seperti apa? Ayo kita bahas bersama. Nah, pernafasan dada atau inspirasi, ketika inspirasi apa yang terjadi? Yaitu musculus intercostalus itu berkontraksi. Nah, ketika pernapasan dada ini, pada saat kita kenal ya, 2 mekanismenya itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kita bahas terkait dengan pernapasan dada. Nah, pernapasan dada itu ada sama seperti proses pernapasan, ada inspirasi sama ekspirasi. Nah, ketika inspirasi di pernapasan dada, maka ada yang pertama itu musculus intercostalus ini akan berkontraksi. Nah, ketika berkontraksi maka tulang rusuk itu akan terangkat.
Nah, ketika terangkat, maka rongga dada akan membesar. Nah, secara otomatis paru-paru di sini akan mengembang. Nah, dengan paru-paru mengembang ini akan menyebabkan tekanan udara tekanan udara di rongga paru-paru di sini akan menurun, rendah. Di udara akan naik. Oke. Kemudian udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, ketika tekanan udara paru-paru rendah, maka di luar tekanan tinggi, maka udara akan masuk ke paru-paru. Begitupun sebaliknya ketika terjadi ekspirasi. Jadi ketika terjadi ekspirasi, maka ada yang pertama itu muskulus interoksenya akan relaksasi. Nah, ketika relaksasi, maka tulang rusuknya akan turun. Menyebabkan apa? Rongga dada akan menyempit. Dengan rongga dada menyempit, sehingga paru-paru akan mengecil. Nah, ketika paru-paru mengecil, yang akan terjadi apa? Tekanan di rongga udara itu naik. Jadi, kalau kita paru-parunya rongga dadanya menyempit, maka tekanan udara di rongga paru-paru ini akan naik. Sementara tekanan udara di luar itu akan rendah atau turun. Dengan seperti itu, maka udara keluar dari paru-paru. Oke. Di sini paham? Jadi di pernafasan dada ketika udara masuk, itu yang kita harus pahami, maka tulang rusuk ini akan terangkat, rongga dada akan membesar, di mana tekanan udara di dalam itu lebih rendah dibandingkan di luar. Ketika tekanan udara di dalam rendah, maka udara bisa masuk. Nah, begitupun sebaliknya ketika ingin kita mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida, maka tulang rusuk ini mengempes. Kemudian paru-paru akan mengecil. Nah, tekanan di dalam ini kan besar. Nah, kalau tekanannya besar, nah di dalam di luar itu tekanannya rendah, sehingga udara itu bisa dikeluarkan dari paru-paru. Oke, sudah paham? Nah, ini ya gambarnya. Jadi ketika inspirasi, nah udara masuk. Nah, ketika udara masuk, maka tulang rusuk ini akan berkontraksi atau terangkat. Oke, berterangkat. Sehingga paru-paru ini akan membesar. Rongga dadanya ini akan mengembang. Maka, dengan keadaan seperti ini, tekanan udara yang di dalam itu lebih rendah dibandingkan di luar. Nah, makanya bisa udara itu masuk. Begitupun kalau sebaliknya, ketika ingin mengeluarkan udara, maka rongga dada di sini akan mengecil, memberikan tekanannya jauh lebih besar dibandingkan di luar. Apa yang terjadi? Udara keluar seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke pernapasan perut. Nah, di pernapasan perut di sini otodiafragma ini akan berkontraksi. Nah, diafragmanya datar. Nah, kemudian ketika diafragma datar, rongga dada dan paru-paru akan mengembang. Nah, dengan mengembangnya ini maka tekanan rongga udara di dalam paru-paru ini kan rendah. Sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Nah, begitupun tadi ini kebalikannya ekspirasi. Di ekspirasi sendiri, otodiafragma ini akan relaksasi. Jadi akan melengkung. Nah, apa yang akan terjadi? Rongga dada dan paru-paru ini akan mengecil, yang menyebabkan tekanannya di dalam itu besar. Apa yang terjadi? Maka udara akan keluar. Oke.
Nah, pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ya tadi ya, jadi inspirasi, jadi ketika inspirasi, maka tekanannya di dalam, tekanan diafragmanya, rongganya rongga dada ini akan membesar, tekanannya rendah, maka udara bisa masuk. Nah, jadi posisinya datar ya, jadi diafragmanya. Nah, ketika expirasi maka diafragmanya itu akan rileks. Nah, ketika rileks maka paru-paru ataupun tulang rusuk ini akan mengempes yang menyebabkan tekanan di dalam paru-paru ini akan membesar yang menyebabkan udara oke. Nah, pernapasan tadi ini pernapasan perut ya. Nah, pernapasan perut ini tadi ya, dia ketika inspirasi diafragmanya kontraksi. Oke, jadi diafragmanya ini datar, volume rongganya membesar. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah udara di dalam di luar itu akan masuk. Begitupun ketika inspirasi, jadi udara keluar, akan keluar, kemudian udaranya keluar, ketika pernafasan perut dengan inspirasi maka otot diafragma relaksasi, otot diafragmanya relaksasi, kemudian paru-paru dan rongga dadanya itu mengempis, yang menyebabkan apa? Menyebabkan tekanan di dalam besar, maka udara bisa keluar. Oke, ini ya. Nah, kecepatan pernapasan. Nah, kecepatan pernapasan sendiri di sini itu adalah jenis pernapasan. Jadi ketika bayi baru lahir itu sekitar 30 sampai 40 kali per menit. Nah, ketika 12 bulan 30 kali per menit. 2 sampai 5 tahun 24 per menit, dan orang dewasa sekitar 18 sampai 21 kali per menit frekuensinya. Oke, kemudian volume dan kapasitas paru-paru. Jadi setiap volume dan kapasitas paru-paru itu seorang berbeda-beda. Jadi tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernafas, dan cara bernafasnya. Nah, volume paru-paru orang dewasa itu sekitar 5 sampai 6 liter yang terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Nah, volume dan kapasitas paru-paru di sini ada namanya volume tidal atau kita VT adalah volume udara hasil inspirasi-ekspirasi pada setiap kali bernafas normal. Kurang lebih sekitar 500 cc dalam per milnya. Nah, ini biasanya di rata-rata orang dewasa muda. Kemudian cadangan ekspirasi, jadi volume udara ekstra yang dapat diinspirasi ketika volume tidal. Biasanya dikenal dengan udara komplementer. Jadi kalau volume tidal itu volume udara bernafas ya, jadi volumenya bernafas. Kemudian volume cadangan inspirasi, jadi ketika orang bernafas biasa, itu kan masih memiliki, kalau diminta untuk bernafas jauh lebih besar atau bernafas dalam, itu kan masih ada. Nah, itu namanya volume cadangan inspirasi atau VCI. Oke. Nah, kemudian kalau ekspirasi sama ya, jadi volume cadangan respirasi, jadi volume udara yang masih dapat diekspirasi kuat pada akhir ekspirasi. Jadi ketika orang bernafas, oke. Nah, perlu kita pahami bahwa volume tidal ini volume antara volume hasil ekspirasi dan inspirasi. Oke. Jadi proses keluar masuknya udara dalam 1 menit. Berapa kali? Berapa banyak
udara yang masuk dan keluar ketika keadaan normal. Nah, volume cadangan inspirasi jadi masih ada ketika ini orang bernafas normal, masih ada nafas, bisa bernafas lebih dalam ketika diminta untuk melakukan pernafasan. Nah, ini namanya cadangan expirasi. Begitupun juga cadangan ekspirasi. Jadi ketika orang bernafas, mengeluarkan ekspirasi, dia diminta untuk menghembuskan nafas yang kuat, itu masih memiliki atau masih punya, ya kan? Coba kalian coba. Jadi bernafas biasa, kemudian bernafas mengeluarkan udara sekuat-kuatnya, itu kan masih memiliki. Nah, itu namanya cadangan ekspirasi. Kemudian volume residu yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat dan ekspirasi kuat. Itu sekitar 1200 cc per mil. Artinya gini, ketika orang bernafas keluar atau menghembuskan nafas kuat-kuat, itu pada dasarnya di dalam paru-paru itu tidak udaranya itu masih tetap tersimpan. Meskipun kekuatan untuk bernafas itu sudah maksimal, tetapi perlu kita pahami bahwa di dalam paru-paru kita sendiri itu masih menyimpan volume udara atau menyimpan udara di dalam paru-paru. Oke, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Jadi kapasitas inspirasi volume volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kapasitas residu fungsional itu volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Kapasitas vital yaitu di mana volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Nah, kalau kapasitas total paru-paru yaitu kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Oke. Nah, ada namanya spirometri, yaitu metode yang digunakan untuk mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Seperti ini ya. Jadi inspirasi normal ini, kemudian ekspirasi normal, kemudian masih ada residu volume. Jadi masih bisa mengeluarkan ekspirasi. Kemudian volume tidal ini ya, volume tidal pernapasan normal. Nah, ketika diminta untuk menghirup udara masih punya. Ketika ingin menghembuskan nafas itu masih ada. Oke, tetapi ini ada namanya volume residu. Jadi masih ada yang tersimpan. Jadi ketika orang inspirasi kan ini masih ada simpanan oksigen di dalam paru-paru. Oke, ini alatnya. Spirometri. Kalau di kampus sepertinya kita punya ya. Jadi nanti kalau kita semoga sudah bisa masuk, nanti kalian bisa mempelajari atau menggunakan ini. Nah, biasanya banyak digunakan di rumah sakit untuk mengukur kapasitas paru-paru seseorang. Jadi ya, ini akan terlihat diagram seperti ini ya. Nanti akan lebih lanjut kita mempelajari di mata kuliah yang lain seperti mata kuliah kardio pulmo, itu kita akan mempelajari terkait dengan ini. Nah, frekuensi pernafasan sendiri itu terkait dengan usia, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, posisi dan kedudukan tubuh, dan aktivitas. Usia dalam artian makin usia seseorang makin makin besar, makin bertambah, maka kapasitas atau kecepatannya itu makin menurun. Tapi tergantung juga dengan aktivitasnya selama ini. Kemudian jenis kelamin. Yang kita tahu bahwa laki-laki memiliki kecepatan pernafasan jauh lebih cepat dibandingkan perempuan. Suhu tubuh. Jadi suhu tubuh juga akan mempengaruhi. Makin panas suatu kondisi, maka makin panas atau dinginnya kondisi, maka akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana frekuensi orang bernafas. Supaya terjadi homeostasis, terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Kemudian posisi dan kedudukan tubuh. Jadi ketika orang berdiri, duduk, berbaring, itu frekuensi pernapasannya akan berbeda. Biasanya akan berhubungan antara energi dengan tekanan. Jadi ketika ada gravitasi, maka kecepatan bernafas jauh lebih besar. Jadi kayak antara paru-paru dengan gravitasi bumi itu makin jauh, maka posisi kecepatan bernafasnya juga akan berbeda dengan orang yang ketika berbaring. Jadi ketika pusat gravitasi dengan paru-paru itu
jaraknya sedikit. Kemudian di aktivitas seseorang itu akan sangat mempengaruhi terkait dengan frekuensi pernapasannya. Nah, mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida yaitu normalnya itu sekitar 300 cc. Difusi sederhana. Nah, disinilah terkait dengan pertukaran dioksida terjadi di alveolus. Ini pertukarannya. Ini mekanismenya, ini rumus kimianya, mekanisme pertukarannya ya. Jadi oksigen kemudian masuk, jadi difusi ya, pertukaran antara antara oksigen dengan karbon dioksida. Oke, ini tempatnya di alveolus. Oke, di sini udara masuk, udara keluar. Nah, di sini pertukaran, tempat pertukarannya. Oke. Ini mekanisme masih sama. Mekanisme pertukaran seperti ini ya. Nah, ini kita lihat di gambar. Proses ini kapiler, jaringan kapiler. Sini alveolus. Jadi ketika di kapiler itu nanti tempat pertukaran oksigen. Jadi udara yang mengandung karbon dioksida akan masuk ke alveolus. Sementara oksigen dari alveolus masuk ke jaringan kapiler seperti ini. Oke. Jadi kelainan selain itu dari tadi penjelasan, maka ada kelainan seperti parenteritis, pneumonia, asma, dipenteri, asifiksi, tuberkulosis, sionisis, dan lain-lain. Oke. Demikian penjelasan hari ini. Selanjutnya mari kita berdiskusi, mari kita berdiskusi terkait dengan materi jika masih ada yang kurang paham. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.